Ya. Dalam menentukan riset, itu teman-teman harus apa ya? Netral dulu. Jangan merasa kita paling benar. Udah dikasih tahu kan antara judul kuanti dan kuali udah tahu. Udah dikasih tahu ya. Kalau kuanti itu hitung pengaruh. Seberapa persen pengaruh itu nanti dihitungnya pakai SPSS. Ya. Seberapa persen pengaruh. Nah, jadi begini. Nanti teman-teman itu ini udah ada judulnya nih, bagian yang udah ada judulnya ya. Analisis keterbukaan tenaga kerja dalam para diplomasi Kota Bandung dengan Kota Suwon. Kalau secara objektif saya, ya, bisa judul ini gimana Bun? Masih rancu, ya namanya juga riset, ya kan kalian ada bimbingan, ada ujian. Tapi nggak semata-mata saya tidak memberikan solusi gitu dengan judul ini. Saya akan memberikan solusi. Pertama, kalau dia para diplomasi dihapus, ya, jadi bukan riset orang lain. Betul nggak? Baca judulnya. Terus apakah kita mengandalkan dengan satu kata para diplomasi? Ya? Yuk kita cari. Kalau memang minat, ya, rasa biasa. Kalau memang minat mau meneliti tentang tenaga kerja internasional, kita riset dulu berarti kan. Ada apa sih teori apa? Mau nggak judulnya kita lupa? Jadi apa? Analisisnya dilatih. Ya pasti kita sedang menganalisis yang namanya riset. Judulnya jadi baru. Apa? Ya, jangan kita buka. Migrasi tenaga kerja internasional. Nah, ya, langsung diganti, ya, kerjasama, ya atau para diplomasi Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam migrasi pekerja internasional di Kota Bandung, ya pada Kota Bandung. Tahun berapa? Harus dikasih batasan. Mau meneliti dari tahun terjadinya para diplomasi sampai dengan sekarang kan enggak. Tahun 2020 misalkan 2 sampai 2020 begitu ya, ininya dihapus dari satu judul para diplomasi Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam migrasi pekerja internasional. Ya nggak usah di Kota Bandung juga nggak apa, pada tahun langsung ya, pada tahun. Kan inti risetnya adalah apa? Nah, saya mau meneliti sebetulnya ada nggak sih warga Kota Bandung yang bekerja di Kota Suwon dari adanya kerjasama para diplomasi atau sister city, begitu bukan? Ya. Kalau para diplomasi konteksnya nggak bagus, ganti para diplomasinya pakai kerjasama. Ya, pakai sister city. Tinggal pilih search yang mana. Sister city Kota Bandung dan Kota Suwon. Nah, kerjasama Kota Bandung dan Kota Suwon. Nah, kan enak. Ya, daripada judul analisis keterbukaan tenaga kerja apa. Itu satu. Jadi kita satu judul. Kita beralih. Yuk, kita tarik ke sini bab 1. Artinya, berbicara secara umum, Rasal akan berbicara dari Indonesia dan Korea dulu kerjasamanya. Ya, atau mau dimulai dari sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan pada hari ini, ya. Data menunjukkan berapa persen yang kerja, berapa persen yang nganggur, tidak jadi masalah. Umum namanya juga. Umum mah bebas, ya. Sebelum ngomongin bala-bala dulu, makanan yang terbuat dari tepung nggak hanya bala-bala, kan begitu. Ya, tapi ada kandungan yang
Misalkan goreng tempe pakai daun bawang, pakai wortel suka-suka ya. Bisa. Cuma tadi kalau mau riset bala-bala, yuk arahin kajiannya ke bala-bala. Kan tadi umum, ya berbicara secara global dulu. Secara global mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian kerjasama Indonesia dengan Korea dalam bidang apa, ya, kemudian dalam meningkatkan pekerjaan bidang otomotifnya dan segala macamnya. Misalkan ada berapa data yang menunjukkan tentang itu, cari datanya dari beberapa artikel. Khusus baru, khususnya dalam merujuk kepada Kota Bandung, ya. Selain berbicara bahwa Suwon dan Kota Bandung itu tidak hanya berbicara tentang budaya, tentang pendidikan, tapi ini ada tentang bekerja dan itu sudah ada dalam kerjasama yang diatur di sister city-nya, begitu ya. Nah, kemudian nanti dari penelitian sebelumnya apa? Ya, misal, saya nemuin judul ini ada sister city Kota Bandung dan Kota Suwon, tapi di bidang budaya. Ambil datanya dari tahun berapa dia melakukan kerjasama itu, cuman kamu nanti fokus objek penelitiannya adalah di bidang migrasi pekerja internasional. Paham ya? Nah, baru ke rumusan masalah. Rumusan masalah emang harus banyak. Enggak, satu juga sah kok oleh sidang. Kan kalau pertanyaan gini, bagaimana ya implementasi sister city Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam pelaksanaan migrasi tenaga kerja internasional? Pertanyaannya satu, tapi anaknya banyak. Kalau pertanyaannya bagaimana? Ya, ingat, bagaimana itu dijelasin dari sumber kita mendapatkan bahan. Dari sumber misalnya bagaimana cara membuat bala-bala yang enak dan gurih, yang enak dan crispy. Itu nggak semata-mata masukkan bahan, kan harus mendapatkan bahan dan belanja ke barang yang memang berkualitas. Betul nggak? Betul. Nah, jelasin tuh. Jadi sama, di riset juga. Tujuan penelitian yang kalau ininya satu ya udah jawabnya satu. Kalau rumusan masalahnya dua, tujuan penelitiannya dua. Kalau rumusan masalahnya tiga, tujuan masalahnya juga tiga. Jadi rumusan dan tujuan itu saling bersaut. Gak mungkin gitu. Rumusan masalahnya misalkan apa ya? Tadi bagaimana? Tujuan masalahnya ada tiga, nggak usah sama. Ya, mengetahui secara jelas, ya, misalkan mengetahui secara jelas kerjasama Kota Bandung dan Kota Suwon dalam pelaksanaan migrasi, udah tujuannya. Dari tujuan untuk mengetahui secara jelas itu nanti bab 3 di metodologi, apa sih pertanyaannya diturunkan dari tujuan ini ke pedoman wawancara. Jadi wawancara lain sangat pernah gitu, sangka hayangna, sapangina, dor ditanya, bagaimana ada ngelek gitu, naon nih teh. Jadi kalau makanya dalam sebuah abstrak, ya, pernah bikin artikel kan? Abstrak isinya itu ya ini, ya, isinya ini. Karena dengan saya membaca abstrak seorang, itu udah akan tahu isinya akan kayak gimana. Saya membaca rumusan bab 1 seseorang, saya akan tahu riset ini mengarah kemana. Kan di sini nih, kalian ngomongin istilah mau apa, mau ngapain, apa yang mau diriset di sini. Baru di bab 2, saya tanya, kalau dengan judul yang pertama, teorinya apa? Untuk teori tadi. 1, ya kan? 2, misalnya pakai diplomasi, mungkin diplomasi publik dulu. Baru dengan gini, HI, ya, 2.2-nya diplomasi publik, 2.2.1 misalkan ya, itu para diplomasi, begitu, udah, enggak kan? Ya, tertolong hanya itu saja gitu, tidak ada apply teorinya apa, ya, atau middle teorinya mana. Nah, misal dengan judul seperti ini, grand teorinya oke, kita gunakan HI. Pendekatannya sesuai dengan sudah dijelaskan minggu kemarin. Ya, masih ada ya rumus pendekatannya ya. Lihat, ini pemerintah dengan pemerintah, berarti pakainya apa nih? Kan begitu, realis. Ya. Realis. Nah, misal artinya ini grand teori ini udah pasti HI ini. Tahu hubungan internasional,
pendekatan yang digunakannya realis, kekuatan aktornya munculkan di sana, ya. Kemudian middle teorinya, ya, middle teorinya apa yang digunakan? Misal, mau pakainya para diplomasi, sistem diplomasi tetap pakainya. Mau para diplomasi, berarti sebelum berbicara tentang para diplomasi, berbicaranya dulu middle teorinya adalah diplomasi publik. Ya, jadi lihat dulu turunannya nih. Sebelum jangan langsung para diplomasi publik dulu, baru apply teorinya pakai para diplomasi. Ganti judul yang tadi saya bilang kerjasama, berarti pakainya apa? Middle teorinya apa? Kerjasama internasional. Apply teorinya kita ambil aja satu, ya bisa. Apply teori itu boleh beberapa pilihan. Apa nih yang mendukung untuk riset kita? Berarti pakai teori migrasi internasional. Nanti dijelasin di sana. Apa sih migrasi internasional? Apakah seseorang yang mendapatkan pekerjaan pindah ke sana atau apa? Itu ada pengertian teori. Ya. Jadi migrasi internasional, misal ganti lagi sister city. Sister city itu menjadi bagian daripada diplomasi publik. Tetap aja muter-muter begitu. Paham ya dalam menentukan teori ya. Jadi stepnya dan minatnya Russell mau pakai apa? Mau pakai kerjasama internasional, mau pakai para diplomasi, atau mau pakai sister city, itu bebas pilihannya. Mana yang seret? Paham? Beres penelitian Russell. Barulah dia berbicara tentang kualitatif dan segala macam. Ya. Kemudian, nah, analisis IKEA adalah melakukan gastrodiplomasi dalam, nah, sektor furnitur. Nah, ini lebih apa ya? Lebih ini lagi, lebih rumit lagi. Ibarat ditugasin mau bikin bala-bala, ini judul malah ke gorengan pisang. Iya, kan nggak nyambung gitu. Yuk kita sambungin. Dari mana? Gastrodiplomasi kaitannya dengan sektor furnitur itu tidak ada. Oke? Tapi saya tanya lagi ke pemilik judul misalkan, nanti Saisa mau menelitinya tentang apanya? Gastrodiplomasinya. Iya. Oke. Gastrodiplomasi. Yang perlu kita tahu, IKEA itu dari mana? Swedia. Hah? Swedia. Oke, Swedia nih ya. IKEA, betul. Nah, ada nggak, misal ya, ada nggak makanan Indonesia di semua outlet IKEA? Ada. Apa kira-kira? Ayam balado namanya. Ayam balado apa gitu? Ayam balado. Oke. Di sentra IKEA selain daripada Indonesia ada nggak? Kan begitu. Belum tahu. Nah, ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan mau pakai pendekatan kita kekehnya gastrodiplomasi, ya kekehnya adalah gastrodiplomasi, itu bisa hanya saja pengaruhnya dari Swedia ke Indonesia. Bukan Indonesia yang memberi pengaruh Swedia. Nah, biasanya itu dihindari. Jadi gini, misal pengaruh K-pop terhadap pertumbuhan remaja di Indonesia. Berarti Korea Selatan dong yang berhasil mendiplomasi Indonesia, betul nggak? Nah, risetnya diganti, ya. Misal dari Indonesia yang memberikan dampak pengaruh. Oke, mau nggak nih judulnya? Berarti diganti. Kalau kekeh dengan gastrodiplomasi, oke, kita pakai. Misal, ya, dalam judul tuh menjadi optional ya. Kita pakai analisis atau enggak pun sama aja, ya. Jadi langsung aja, nggak apa-apa. Misal, gastrodiplomasi Kota Bandung. Nah, bisa sesimpel aja. Yang masih kejangkau risetnya. Jangan gastrodiplomasi Kota Yogyakarta, ya, melalui misalkan, ya, gudeg Jogja, ya, misalkan ke mana? Ya kan, enggak ini. Tapi kalau misalkan gini, ada yang namanya di Bandung tuh apa yang kira-kira makanan terkenal yang sampai orang luar tuh ketagihan atau suka gitu. Ada yang suka kulineran di sini? Apa yang Sate.
Satenya di mana? Di Kota Bandung. Jangan lagi. Sate Taichan kan. Nah, jadi kalau dalam riset tuh harus Mie ayam, Bu, mie ayam. Mie ayam contohnya. Ya, misalnya mie ayam apa ya? Atau Bandung tuh punya kalau apa ya sih? Kalau orang nyari ke Bandung tuh biasanya apa loh? Ya, Garut bisa. Nanti dia masih. Oh iya, Colena. Ya, Colena, misal. Gastrodiplomasi Colena Kota Bandung. Colena kan asalnya kalau nggak salah dari Majalaya atau dari mana gitu ya, misal. Gastrodiplomasi Jawa Barat di masyarakat, misal. Berarti kalau gastrodiplomasi itu harus ada wadah. Sama halnya kayak gini. Dia Rasel itu meneliti tentang pekerja internasional, migrasi pekerja internasional. Di mana dengan siapa? Saya mau meneliti tentang gastrodiplomasi, ya, apa dan kemana, itu, paham ya? Jadi kalau Rasel mah di mana dan siapa, ya, ini mah apa dan kemana. Gastrodiplomasi apa, mau kemana, kan begitu. Misal, gastrodiplomasi kopi Manglayang. Kopi apa? Kopi dijawab. Nah, bisa ya ini ya. Kopi Manglayang. Baru di mana? Kemana nih? Ke bisa. Ke Jerman misalkan. Misalnya dicari realnya kopi itu lebih diminati di mana? Ya, ke mana? Ya, melalui apa nih? Ke Jerman dalam festival food misalkan ya, misal food ethnic. Ya, di Jerman pada tahun 2020. Itu aja yang diteliti ya. Walaupun kegiatan food etnik ini ada dari tahun ke tahun, tapi saya batasan masalahnya hanya meneliti di 2004 saja. Ya, adapun tahun-tahun sebelumnya saya jadikan acuan aja. Paham ya? Bisa ya? Gampang nggak nih kira-kira? Gampang nggak ya? Simple. Coba ya, kayak gini gitu. Nah, artinya, jadi rumusnya harus dalam judul itu harus jelas. Mau meneliti apa, kemana, siapa yang terlibat. Ya, terkecuali artikel. Artikel bisa gini. Bisa judul tuh bisa gini. Malam yang kelam, itu bisa, boleh. Gak jadi masalah dalam sebuah artikel. Baru di dalamnya, oh ternyata malam yang kelam itu adalah menceritakan sebuah pergerakan, ya, perlawanan misalkan dari sebuah sistem yang ada. Kan begitu, isinya boleh. Itu artikel, sah-sah saja. Tapi kalau namanya sebuah riset, skripsi, dia harus jelas gitu. Ya, mana yang dimaksud dengan variabelnya, ya, X dan Y-nya, X terhadap Y, gitu. Itu harus jelas. Jadi begitu, ya. Jangan, bisa gini, mau tetap di IKEA, berarti Swedia yang berhasil mendiplomasi Indonesia. Terkecuali, ganti lagi, Bu, saya pengen pakai IKEA. Gimana caranya? Bisa. Caranya adalah, ya, cari produk furnitur apa yang berhasil go ekspor ke IKEA. Pangsa pasarnya apa? Mau dia boneka, mau dia gelas, mau dia istilahnya kursi, meja, lemari, selama itu produk made in Indonesia, itu bisa diteliti. Apa dan siapanya siapa? PT apa yang mengekspor ke sana? Apa produknya? Oke? Nah, berarti nanti kaitannya kalau sudah berbicara tentang IKEA ekspor dan impor, makanya diplomasi ekonomi. Sesimpel itu risetnya. Oke, beres nih yang punya Saisa.
Ini kerjasama luar negeri Indonesia Cina studi kasus ekspor durian.